supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Berikut aksi nyata saya, coaching supervisi akademik. Dengan saya, Nur Aini, CGP Angkatan 6, Kabupaten Kebumen sebagai coach, dan rekan saya, Ibu Kamsiati, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 1 Sidoarjo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mengganggu waktunya Bu Tati. Begini Bu Tati, rencananya saya akan mengadakan supervisi di kelas panjenengan. Kegiatan supervisi ini terkait dengan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, silahkan Bu Tati menyampaikan rancangan pembelajaran yang akan Bu Tati laksanakan di kelas Bu Tati. Terima kasih kepada Bu Nur Aini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang pelaksanaan rencana pembelajaran. Materi yang saya ambil adalah PKN, ya, dengan tujuan nanti anak-anak mengenal perbedaan masing-masing temannya. Anak akan menghargai dari sisi suku, kemudian agama, kemudian dari bahasa, ya, sehingga mereka akan saling menghargai, tidak saling mengolok, dan tidak mudah bertengkar. Selanjutnya, nanti itu dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai fokusnya tentang apa, Bu? Ya. Fokus yang ingin dicapai yaitu anak-anak ini nanti dapat mengenal dirinya sendiri, juga lingkungannya dan teman-temannya. Terus akan tumbuh keberanian dan percaya diri untuk bisa mengungkapkan di depan teman-teman yang lain. Lalu dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi terkait mengenal perbedaan, kemudian siswa bisa menghargai, saling menghargai, bisa mengenal dirinya dan lingkungan, serta akan tumbuh percaya diri. Lalu kira-kira nanti strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Pertama, ya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti saya putarkan tentang metode bagaimana anak mengenalkan dirinya sendiri. Jadi video pengenalan Ya, diri ya, Bu. ya. Ada lagi? Nah, setelah itu nanti ada suatu permainan di mana anak-anak bermain apa ya? Bermain pensil dengan cara apa? Bergiliran. Maksudnya mutar gitu loh. Jadi pakai Jalan. metode permainan. Ya. Nah, di mana pensil itu berhenti, Oke. di situ nanti anak maju ke depan, terus mengenalkan dirinya kepada temannya. Jadi nanti siapa yang mendapat pensil, kemudian siswa tersebut maju mengenalkan diri. Kemudian nanti pensil itu akan berputar kembali. Ya, ya, sambil menyanyikan lagu. Ya. Nah, itu tadi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Tati laksanakan. Kira-kira kita mau mengadakan pembelajaran kapan biar nanti
kegiatan pembelajaran kita? Ya, insya Allah kalau tidak ada halangan hari Selasa besok ya, tanggal berapa ya? Ya, insya Allah. Insya Allah, jadi besok tanggal 17 kita akan bertemu di ruangan kelas Butati untuk mengadakan terkait kegiatan supervisi pembelajaran. Nah, selanjutnya besok pada saat Butati melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya akan mencatat kegiatan-kegiatan yang Butati lakukan, dimulai dari pembukaan, pendahuluan, inti sampai dengan kegiatan evaluasi, sesuai dengan prosedur yang ada di rancangan pembelajarannya Butati. Semoga besok kegiatan pembelajaran dapat berjalan lancar, sukses, tercapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Monggo Butati bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nur. Halo Bu. Alhamdulillah baik. Ada semua muridnya. Alhamdulillah masih semua. Ini Butati sesuai dengan kesepakatan kita kemarin pada saat pagi. Kegiatan kita hari ini adalah supervisi pembelajaran. Hari ini saya akan menunggu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Butati sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kemarin sudah kita buat. Sudah siap Bu? Anak-anak masuk semua ya? Ya. Ya. Silakan Butati mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Masih semangat? Ya, oke. Nah, sebelum pembelajaran berikutnya, ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Putri, silakan ya. Nah, semangat ya. Ya. Kita berdoa. Hari ini apa ada yang tidak berangkat ya? Alhamdulillah semua berangkat ya, berarti anak-anakku sekalian sehat semua ya. Nah, gunakan kesehatan itu untuk belajar dengan baik, dengan semangat, agar nanti perolehan ilmunya jadi tambah banyak dan menjadi barokah, bermanfaat bagi kita semua. Ya, hari ini
kita akan belajar tentang mengenalkan diri ya. Mungkin di awal dulu kelas 1 kalian sudah pernah ya, tapi untuk saat sekarang kita akan berkenalan lebih dalam lagi ya. Kita belajar materi PKN Pendidikan Pancasila bab 3 ya, mengenal keberagaman yang ada di Indonesia agar nantinya kalian bisa saling menyayangi, saling menghargai. Walaupun kalian mungkin ada yang beda dari sisi mungkin hobi ya, jenis kelamin, dari agama, kesukaan mungkin berbeda, atau mungkin sukunya berbeda, tapi kalian tetap menghargai dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai masalah. Tujuan memperkenalkan diri adalah serta didik mengenali dirimu sendiri ya, sebagai individu bagian dari masyarakat dan lingkungannya, sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Serta didik kalian bisa mengenali dan memahami bahwa bangsa Indonesia itu bineka, maksudnya beragam ya, baik dari sisi suku, ras, bahasa, agama, dan kelompok sosial ya. Indonesia itu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, banyak suku-suku yang ada di Indonesia ya. Kalian kenal suku yang ada di Sumatera, contohnya suku apa? Suku Minang. Kalau yang di Jawa, contohnya suku apa? Suku Jawa. Di Bali ada suku Bali. Di Kalimantan juga ada suku apa? Contohnya Dayak. Di Sulawesi ya ada suku Bugis. Nah, kalian tinggal di Jawa Tengah, kalian termasuk suku yang mana? Suku Jawa. Nah, dengan kalian mengenal diri dan lingkungan, kalian dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Di sini apa yang mau jadi guru dari? Oh ya, Mbak Ica, Mbak Ainun, Mbak Putri, hebat ya, belajar dengan giat biar besok jadi guru yang hebat ya. Mbak Nesti, cita-citamu apa Mbak? Guru. Ada yang lain selain guru? Mbak Sesa apa Mbak? Dokter. Oh, dokter ya. Dokter itu apa? Orang yang suka mengobati orang sakit ya. Cita-citanya mulia semua ya. Nanti kalian akan lihat video ya. Videonya disimak, diperhatikan. Nah, setelah videonya nanti diputar, nanti kalian akan bermain estafet bendera di bawah sini lingkar ya. Terus nanti diiringi lagu ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, di mana benderanya itu berhenti, terus yang bersangkutan nanti yang megang bendera berdiri mengenalkan diri. Oke? Ya, siap mendengarkan video, mengamati video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Hamzah Laksani, Munir Tanzil. Aku lahir tanggal 31 Desember 2011, umurku 9 tahun. Aku kelas 3 SD Al-Abidin Surakarta. Adikku namanya Alia Sofia
Sekarang kami sudah SD loh. Sekarang kita dengan anak sekolah yang ada di jalan bandara Kakak. Kelas 1 makanan. Aku juga bermain HP teman-teman, tapi aku tidak pernah lupa mengaji dan rajin belajar. Teman-teman semangat kita ya. Ibu setia teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tadi ya video perkenalan dari teman-temanmu. Nah, selanjutnya kalian nanti duduk melingkar, ya. Ya, yuk siap duduk melingkar. Sini yuk maju semua. Ya. Melingkar. Ya. Aku Febri, terus aku sekolah SD itu. Nah, nama ayahku Mas, ya namanya benar. Hobiku main bola. Bahasa sehari-hari di rumah. Lagi tinggalnya mana? Aku tinggal di aku. Apalagi? Yo, tepuk tangan buat Mas Febri. Ya. Ayahku bernama hobinya apa Mbak? Ya, berasal dari suku? Ya,
Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dinara yang sudah berani mengenalkan diri. Nah, sekarang kembali ke tempat ya, semuanya berasal dari suku yang sama ya. Semua dari suku agamanya juga sama. Ya, iya Islam semua. Jadi kalian malah lebih mudah untuk menghargai temannya. Nah, apabila ada yang beda agama, ya, ada yang beda kesukaan, jenis kelamin juga ada yang beda. Kita tetap saling menghargai. Tidak boleh saling mengolok-olok ya, Mbak Nesti. Ya. Nah, kita hargai keanekaragaman itu sebagai modal untuk hidup bersatu dalam suatu masyarakat ya, atau dalam skala yang lebih luas yaitu negara. Selanjutnya bagi lembar kerja, tolong nanti diisi ya. Nih. Nah, udah selesai Mbak Nesti, cepat sekali. Apa yang tidak isi dari semua ya. Takut semangat. Gimana perasaan kalian? Sudah berkenalan dengan temanmu? Senang apa tidak? Sudah mengenal temanmu dengan baik? Bagus sekali. Apakah kalian kesulitan dalam belajar berkenalan? Intinya di sini yang penting kalian mau belajar dan harus berani tampil ke depan berkenalan dengan temannya supaya temanmu mengenal kalian ya. Jangan takut untuk mencoba. Kalau sudah kenalan berarti kalian nanti akan berhubungan dengan lebih baik lagi dengan temannya. Misalnya ya, di sini ada kesukaannya yang beda, belajar. Terus temannya ada yang suka bermain bola, dan lagi. Nah ini misalnya main ke tempat temannya sedang belajar ya harus menghargai, tidak boleh mengganggu, apalagi mengajak bermain bola. Intinya saling menghargai ya. Kalian bisa menghargai temannya? Ya, berkasih sayang dengan temannya ya, karena perbedaan itu tidak menjadi masalah. Belajar tentang kesukaan temannya ya. Bisa saling belajar dari temannya. Setelah besok ya, ini sama ibunya masing-masing. Ini kalau tempat tinggal ada anak-anak yang tidak tahu ya RT RW-nya ya. Tahunya hanya si Bagong saja padahal kalau mau cari gabungan luas ya, daerahnya luas. Tapi kalau diberikan penjelasan RT dan RW-nya ya, akan lebih mudah mencari ya. Coba guru tanya RT RW-nya Mbak.
kenalan. Oh, tidak tahu ya. Nanti di rumah tanya sama ibu atau ayah ya. Hari ini kita belajar sudah selesai alhamdulillah ya. Kita akhiri dengan baca dalam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mungkin ada anak-anak yang pintar, gede, atau kurang, tapi insya Allah itu proses ya, nanti bisa diperbaiki lagi di masa depan. Setelah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran, selanjutnya silakan Bupati merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Bupati laksanakan secara keseluruhan dari mulai kegiatan inti sampai dengan buku. Silakan nanti Bupati kira-kira ini saya kurangnya apa, saya kelebihannya di mana terkait dengan kegiatan pembelajaran ini. Kemudian rencana pengembangan diri selanjutnya apa? Nanti setelah Bupati merefleksikan diri, kemudian Bupati membuat rencana pengembangan diri. Nah, itu besok terkait dengan refleksi dan rencana pengembangan diri bisa kita bicarakan mau kapan, mau hari Rabu atau Kamis selanjutnya. Nanti kita bertemu kembali. Bupati menyampaikan refleksi terkait kegiatan pembelajaran dan pengembangan diri yang akan Bupati laksanakan. Saya ikut, Bupati kira-kira soalnya kapan? Kira-kira setelah merefleksikan diri itu nanti saya bisa nanti waktunya mau berapa begitu saya. Tapi kira-kira mau kapan? Mau bilang presiden tanggal 16. Dan insya Allah besok kalau tidak ada halangan kita bertemu kembali untuk membicarakan refleksi kegiatan pembelajaran dan rencana pengembangan diri. Terima kasih Bupati atas waktunya, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kemarin Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk isi akademik. Selanjutnya kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Coba kita sampaikan kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Untuk kelebihan pembelajaran yang kemarin saya lakukan adalah pertama, itu menggunakan IT sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua, untuk perkenalan kemarin ada semacam contoh yang diambil dari video perkenalan anak, sehingga anak nanti ketika menerapkan perkenalan itu terhadap temannya, dia sudah punya gambaran apa yang mau dia sampaikan. Dari kelebihan dari pembelajaran Kemudian kemarin itu untuk memberikan tugas ke anak siapa yang maju menggunakan metode semacam permainan, sehingga setiap anak itu harus siap ya, karena tidak dibentuk tapi menggunakan permainan di mana di situ menggunakan estafet bendera sambil diiringi lagu Salam Nusa Bangsa, di mana benderanya berhenti, disitulah anak nanti dapat tugas untuk mengangkat bendera. Terus apakah Bupati merasa kegiatan pembelajaran yang sudah
tadi lakukan itu sudah maksimal. Belum. Kira-kira masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki Iya. mungkin? Sebetulnya banyak ya yang kekurangannya ya, apalagi kalau saya sendiri yang melakukan kan otomatis mungkin dari saya sendiri kadang kurang sadar kekurangannya. Namun setelah pembelajaran selesai saya amati, saya rasakan gitu ya, kekurangannya satu ya, mungkin saya di sini kurang menjelaskan apa saja yang perlu diungkapkan anak untuk mengenal jati diri mereka secara lebih luas ya, karena kemarin temanya intinya untuk mengenal keragaman dari sisi agama ya, jenis kelamin, kemudian suku, bahasa ya. Dan untuk anak-anak kelas 1 memang perlu mungkin dijelaskan lebih rinci gitu ya. Kalau selama ini kan anak tahunya mungkin nama, terus tempat tinggal, nama orang tua ya, terus alamat, dan mungkin selebihnya mungkin kurang ya. Dan itu mungkin yang perlu penjelasan yang lebih mendetail. Dan kemarin mungkin di situ saya kurang menjelaskannya gitu, secara luas. Itu dari materi ya? Iya. Terus kira-kira ada lagi masih mungkin? Ya masih ya. Untuk ini memotivasi anak supaya dia itu lebih percaya diri, mengenalkan diri gitu ya. Saya harus lebih memotivasi lagi gitu. Terutama mungkin anak-anak yang masih ada kurang minder ya. Terus mungkin masih bingung apa yang saya ucapkan gitu loh ya. Nah itu mungkin saya perlu membimbing mereka lebih intens lagi. Iya. Tadi sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan. Selanjutnya untuk mencapai agar maksimal, kira-kira Bu Tati ingin melakukan pengembangan diri. Seperti apa pengembangan diri yang Bu Tati rencanakan selanjutnya? Insya Allah untuk kedepannya ya, saya ingin sementara ini memang ke belakang ya, saya kurang sering menggunakan IT. Nah untuk kedepannya kemudian saya nanti bisa ada kesempatan dan bisa berlatih untuk menggunakan IT. Untuk itu berlatih IT ya. Kemudian tujuan yang sudah dicapai dari berlatih IT itu apa? Ya supaya nanti saya mungkin bisa membuat kayak semacam pembelajaran materi pembelajaran atau kita ngambil dari video pembelajaran yang ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan, sehingga nanti anak-anak bisa lebih termotivasi dengan pelajaran ini. Ukuran keberhasilan dari rencana pengembangan diri itu apa ukuran keberhasilannya? Nah, kalau misalnya ya misalnya tentang materi tujuan ya. Nah ini mungkin perlu adanya pengenaan materi yang tidak sifatnya lisan ya. Mungkin kalau perlu kita tulis di dalam PPT, terus nanti kita menggunakan tumbuhan, di situ ada semacam contoh tumbuhan ya. Terus kita terangkan, oh ini bagian tumbuhannya itu ya, dimulai dari yang paling bawah, akar ya, batang, daun, terus buah dan sebagainya. Ya, jadi rencana pengembangan diri berlatih IT untuk membuat materi pembelajaran, berarti fokus keberhasilannya bisa membuat PPT ya. Nah untuk melaksanakan semua itu tentunya kan kita perlu dukungan. Nah, kira-kira dukungan apa yang sudah diperlukan untuk melaksanakan rencana pengembangan ini? Dukungan yang perlu saya itu kan ya, terutama ya peralatan IT itu sendiri ya laptop, terus CD, kemudian karena mungkin saya berlatih kan otomatis butuh pendampingan dari guru yang lainnya. Saya nanti mohon
teman-teman yang sudah menguasai di bidang IT untuk bisa membantu temannya gitu, supaya lebih berkembang dari sisi keterampilan IT. Itu kedudukan yang sudah dibutuhkan. Terus kira-kira nanti dalam perjalanannya, kira-kira nanti apabila ada hambatan, apa yang akan kita lakukan? Hambatan dari IT itu sendiri. Apabila dalam kegiatan Butati melaksanakan rencana pengembangan diri, berbagi IT, biasanya kan di tengah-tengah nanti ada semacam hambatan, ada kendala. Lalu apa yang akan Butati lakukan untuk mengantisipasi hambatan? Ya, untuk sementara sih mungkin saya harus menyiapkan diri saya sendiri dulu supaya berjalannya pembelajaran yang IT itu sendiri bisa lancar. Otomatis kan saya sebelumnya harus berlatih supaya mencegah supaya hambatan itu tidak muncul. Cuma ketika mungkin itu muncul ya, misalnya saya tidak bisa ngatasi, ya otomatis nanti bisa minta bantuan sama teman gitu. Terus kira-kira waktu pelaksanaannya kapan? Ini kesepakatan dengan temannya, pendampingnya ya, terutama kesediaan waktunya kapan antara saya yang membutuhkan dengan mereka yang memang mau memfasilitasi. Selain berlatih IT, mungkin rencana pengembangan diri apa lagi yang akan kita laksanakan? Untuk sementara ini ya, karena banyak webinar itu ya tentang cara meningkatkan pembelajaran, terutama kurikulumnya baru ya. Mungkin ya, cuma saya yang awam. Nah itu memang perlu mengikuti pelatihan kayak semacam webinar. Fokusnya ke apa itu pelatihan webinar? Yang metode mungkin membuat sama supaya pembelajaran proyek itu kan sesuatu yang baru ya. Nanti terkait dengan pembelajaran khususnya yang diterapkan di kurikulum. Tujuannya apa Bu kira-kira yang hendak dicapai dari rencana pengembangan diri itu? Ya supaya apa yang menjadi tujuan misalnya kayak kalian itu ya, apa yang mau materi tema yang ingin disampaikan, terus nanti langkah-langkah apa saja yang perlu disediakan, terus dalam pelaksanaannya nanti anak-anak harus bagaimana ya. Kemarin saya kan sudah merencanakan proyek namanya itu kewirausahaan ya semester ini ya. Nah itu gimana nanti menanam, itu kan perencanaan ya, gimana pohon sayuran ya, tanaman sayuran, gimana nanti anak menanam, terus bagaimana cara merawatnya, menjaganya, terus setelah nanti berbuah usahanya bagaimana agar nanti bisa menjadi nilai jual. Dan itu mungkin karena kelas 1 itu masih butuh bantuan dari orang tua. Itu jadi dari sampai nanti Butati dengan mengikuti berbagai pelatihan bisa menggunakan metode untuk penerapan P5-nya. Ukuran keberhasilan dari itu apa Bu kira-kira? Ukuran dari keberhasilan Butati mengikuti pelatihan itu. Ini dalam menyampaikan pembelajaran ke anak lebih bisa maksimal, ini lebih baik karena dari sisi metodenya ya, kemudian dari sisi kenyamanan anak dengan belajar menggunakan metode itu nanti akan mengalami hasilnya gitu. Jadi kita lebih nyaman. Ya. Terus hasil akhirnya nilainya siswa meningkat. Ya nilai ya akhlak juga nilai sikap gitu ya, seperti yang dalam proyek
Pancasila akan bisa berhasil gitu. Kira-kira dukungan apa yang bisa dibutuhkan dalam mengikuti pelatihan tersebut? Dukungan apa itu? Yang pertama itu waktu dan kesempatan ya. Ini juga biaya. Kalau waktu kan, yang ini kalau kita pilih yang tidak bersamaan dengan kita belajar ya, kalau kegiatan pembelajaran nggak masalah ya. Cuma kalau pas bersamaan dengan waktu pembelajaran berarti kan nanti ada semacam dispensasi dari kemudian itu berarti kira-kira waktu untuk mengikuti pelatihan tersebut kapan Bu? Rencananya? Ya tergantung ini ya, tergantung kesempatannya. Kalau yang di kegiatan dekat sini misalnya PGRI atau mungkin AKP otomatis itu wajib ikut ya. Kalau di tempat di luar itu ya kita menyesuaikan. Biasanya kan waktunya di luar di jam dinas ya. Iya. Nanti Bu Tati sudah menyampaikan rencana pengembangan diri sama berlatih IT yang berdomisili di pelatihan. Terus ada lagi Bu kira-kira rencana pengembangan diri yang akan Bu Tati laksanakan? Mungkin dengan bertukar pikiran dengan teman sejawat kan saya di sekolah. Bagaimana Bu kira-kira kita kemarin ya sebelum pembelajaran kita mengadakan percakapan observasi, kemudian kemarin sudah observasi seperti akademik di kelas 7, terus sekarang kita mengadakan percakapan pasca observasi. Apa yang Ibu rasakan setelah serangkaian acara ini? Bisa dirasakan Saya rasakan ya senang ya, sesuatu yang sifatnya menantang juga buat saya ya. Terus pengalaman apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Ya bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik. Tentu sebagai seorang guru harus punya trik atau metode yang bisa membuat anak didik kita itu bisa belajar dengan fokus, dengan nyaman. Terus dari hasil pembelajaran itu juga anak bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih Bu Tati. Kita sudah melaksanakan serangkaian acara supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, kemudian hari ini pasca observasi. Semoga Bu Tati berhasil dalam melaksanakan rencana pengembangan diri. Sukses selalu untuk Bu Tati. Terima kasih Bu Tati. Demikian tadi seluruh rangkaian acara coaching supervisi akademik. Terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.